Hai, welcome back to Nisa Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Ditunggu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menonton. Buat teman-teman yang ingin memahami secara mendetail materi yang akan kita bahas, bisa langsung go to our textbook, yaitu buku Intermediate Accounting IFRS edisi ketiga. Di buku ini ada 4 objektif di chapter 5. Tetapi yang akan kita bahas terlebih dahulu di video ini adalah objektif pertama dan kedua, yang mana langsung berkaitan dengan Statement of Financial Position. Pada objektif pertama, kita akan membahas tentang kegunaan, batasan, dan konten dari Statement of Financial Position. Dan dilanjutkan dengan mencoba untuk mempersiapkan a classified Statement of Financial Position. Sebelum kita lanjut ke objektif pertama, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum apa itu Statement of Financial Position? Kira-kira apa ya? Nah, di sini Statement of Financial Position also referred to as the balance sheet. Jadi bisa juga kita katakan dengan balance sheet atau neraca. Apa yang dilaporkannya? Dia melaporkan aset, harta, liabilities, hutang atau kewajiban, and equity, modal atau ekuitas at a specific date, pada waktu tertentu. Yang kedua, it provides information about resources, obligation to creditors, and equity in net resources. Jadi informasi mengenai sumber yang dapat kita kelola dan kewajiban kepada kreditor serta ekuitas pada nilai bersih resources itu sendiri dapat kita ketahui dari Statement of Financial Position. Nah, yang ketiga, it helps in predicting amount, timing, and uncertainty of future cash flow. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan dari laporan posisi keuangan ini. Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah it can use to compute rate of return. Jadi dengan investasi sekian dolar, kira-kira berapa yang dapat kita hasilkan? Kembalinya ke perusahaan itu berapa? Dengan modal 50.000, berapa persen kita bisa menghasilkan penghasilan, dan penghasilan tersebut imbal baliknya kepada modal itu berapa persen gitu. Nah, salah satu contoh perhitungannya adalah average net income dibagi average investment. Oke, yang kedua di sini ada assess risk and future cash flow. Nah, di mana kita dapat melihat atau mengakses risiko dan cash flow, uang masuk ya atau keluar di masa yang akan datang, kita dapat lihat di section aset. Di section aset itu kan ada account receivable. Kita bisa lihat di account receivable kira-kira jumlahnya ini kebanyakankah, terlalu sedikitkah, atau sudah sedang gitu. Kalau kebanyakan, semakin banyak kita memiliki piutang, maka ada kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih juga akan lebih besar. Oke? Jadi risikonya lebih tinggi. Yang ketiga, assess the company's liquidity, solvency, and financial flexibility. Apa itu liquidity? Di sini diartikan sebagai how quickly will my asset convert to cash. Jadi seberapa cepat aset kita diubah menjadi cash. Yang mana kan yang sangat penting ini bagi perusahaan cash. Kalau nggak ada
cash, sulit bagi perusahaan untuk terus menjalankan kegiatan usaha. Bagaimana? Seberapa cepat perusahaan dapat mengubah inventory ke cash? Seberapa cepat perusahaan dapat menagih account receivable sehingga account receivable tersebut bisa perusahaan gunakan sebagai cash atau uang tunai. Ada juga di sini solvency. We are drowning in a sea of debt. Oke. Yang ketiga juga ada financial flexibility. Seberapa fleksibel keuangan perusahaan. Nah, untuk kegunaan yang keempat adalah evaluating the capital structure atau struktur modal. Nah, penerapan struktur modal ini dapat bervariasi dan bersifat dinamis sesuai masing-masing jenis industri. Lalu, bagaimana dengan batasan dari penyajian laporan posisi keuangan ini? Yang pertama adalah most assets and liabilities are reported at historical cost. Apa itu historical cost? Historical cost adalah biaya berdasarkan histori, berdasarkan masa lampau. Jadi misalnya kita itu membeli handphone. Nah, handphone ini harganya 1 juta di tahun 2015. Pada tahun 2020 juga masih dicatat 1 juta. Padahal kan di tahun 2020 bisa aja market price-nya itu berbeda, nggak 1 juta lagi, bisa 500.000 ataupun bisa juga lebih tinggi daripada 1 juta itu sendiri. Nah, lalu use of judgment and estimate. Contohnya apa? Contohnya kita mengestimasi kira-kira piutang dagang yang tidak dapat ditagih itu berapa. Nah, itu salah satu contoh estimasi. Atau menjudge, ini kita menjual inventory menggunakan metode apa? First in first out kah? Atau LIFO, last in first out? Oke, selanjutnya batasannya adalah many items of financial value are omitted. Selanjutnya kita akan membahas beberapa klasifikasi. Akun-akun tadi diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, elemen dari laporan posisi keuangan di sini ada aset sama dengan hutang ditambah modal. Apa itu aset? Apa saja yang termasuk aset? Aset adalah resource controlled by the entity, result of past event, dan future economic benefit are expected to flow to the entity. Oke. Research controlled by entity. Jadi aset ini adalah sumber yang dapat dikontrol perusahaan. Sumber ini bisa dikelola untuk menghasilkan pendapatan. Result of past event dihasilkan dari periode yang lalu atau event-event sebelumnya. Contohnya kita membeli inventory, itu kan inventory bisa ada di laporan posisi keuangan itu karena udah kita beli sebelumnya. Oke. Yang ketiga ada future economic benefit are expected to flow to the entity. Ada ekspektasi bahwa kedepannya akan datang keuntungan ekonomi. Selanjutnya ada liability di sini. Apa itu liability? Liability itu present obligation of the entity. Entitas kita ini ada kewajiban seberapa banyak nih yang perlu kita lunasi, yang perlu kita tepati, janjinya itu ada berapa gitu. Yang kedua, arising from past event, sama juga seperti aset, dia bisa timbul karena event lampau. Yang mana misalnya kita membeli aset secara hutang, maka keduanya akan arise from past event. Oke, yang ketiga ada settlement is expected to result in an outflow of resources embodying economic benefit.
Nih, responsibility itu berkaitan juga dengan duty, oke? Selanjutnya kita ada equity atau modal. Residual interest in the asset of the entity after deducting all its liabilities. Nah, jadi jumlah keseluruhan aset jika dikurangi liabilities, maka kita akan mendapatkan equity. Jadi untuk mendapatkan aset itu ada dua sumber. Yang pertama, aset bisa kita dapatkan dengan meminjam sejumlah dana kepada pihak lain ataupun dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri dari investasi pemilik perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana format dari financial position ini, statement of financial position. Nah, di sini ada aset dan ada equity and liabilities. Oke, untuk asetnya, apa saja sih akun-akun yang dimuat di dalam section aset ini? Yang pertama ada long term investment atau investasi jangka panjang. Yang kedua ada property, plant and equipment. Yang ketiga ada intangible asset. Yang keempat ada other asset. Oke. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang long term investment. Apa itu long term investment? Contohnya itu apa aja? Long term investment adalah investasi jangka panjang yang mana kita bisa memiliki securities, bonds, ordinary shares, or long term note itu yang masanya kita pegang lebih dari 1 tahun. Oke. Yang kedua di sini ada tanah. Ya, sebagai contoh tangible asset which is not currently used in operation. Jadi tanah ini nggak digunain untuk kegiatan operasi perusahaan, melainkan perusahaan beli untuk spekulasi. Kayaknya 2 tahun ke depan harga tanah ini dari 100 juta bisa jadi 200 juta. Nah, itu termasuk long term investment. Oke, yang ketiga ada special fund, baik itu sinking fund, pension fund, or plan expansion fund. Dan ada juga non-consolidated subsidiaries or associated companies. Di mana long term investment ditempatkan? Nah, di sini. Jadi di bagian paling atas di section aset. Kalau sebelumnya di bagian aset itu dilanjutkan dengan current asset. Untuk intermediate accounting, setelah aset akan dilanjutkan terlebih dahulu dengan long term investment pada bagian non current asset. Oke, selanjutnya non current asset yang kedua ada property, plant and equipment. Apa itu property, plant and equipment? It is tangible, long-lived asset used in the regular operation of the business. Nah, artinya property, plant, dan equipment ini tidak jauh beda sifatnya dengan long-term investment. Apa yang membedakannya? Long-term investment itu dimiliki perusahaan lebih dari 1 tahun, tetapi tidak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hanya untuk spekulasi, hanya untuk mengharapkan keuntungan masa akan datang. Sedangkan property, plant and equipment ini juga lebih dari 1 tahun tetapi digunakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Oke, contohnya di sini ada physical properties such as land, building and machinery, furniture, tools and wasting resources or mineral. Sama kan contohnya land, tanah. Tapi tanah ini tanah apa? Tanah di mana ada gedung perusahaan di situ. Nah, kalau ada gedung perusahaan, berarti staf-staf perusahaan kan kerja di gedungnya tuh. Otomatis aset ini digunakan untuk kegiatan operasional. Berbeda dengan tanah yang tadi, yang dibiarkan saja misalnya tidak ada gedungnya ya. Tidak digunakan juga untuk lahan parkir pegawai. Maka itu termasuk long term investment, sedangkan yang ini termasuk
property, plant, and equipment. Begitu juga dengan buildings. Jika perusahaan membeli gedung, yang mana gedung itu tidak digunakan sama sekali dari sejak pembelian dan diharapkan dapat dijual pada waktu 3 tahun ke depan dengan mengharapkan sekian keuntungan. Nah, itu termasuk long term investment. Sedangkan jika dia membeli gedung, saat beli sebulan kemudian udah digunakan untuk kegiatan operasional, udah dijadikan toko, udah dijadikan tempat jual beli, maka itu termasuk property, plant, and equipment. Yang kedua di sini ada with the exception of land, a company either depreciates building or depletes or will reserves this asset. Oke. Jadi selain tanah di property, plant, and equipment ini, laporan itu akan menyajikan depresiasi. Kenapa tanah tidak didepresiasi? Karena seperti yang kita tahu, tanah itu nilainya akan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana dengan gedung? Kalau gedung kan dari tahun ke tahun semakin kusam, semakin mudah roboh, semakin banyak yang perlu diperbaiki, maka nilainya perlu kita alokasikan ya, nilai depresiasi pada nilai building itu sendiri. Oke, di mana property, plant, and equipment ditempatkan di sini nih. Nah, jadi ada land, ada building. Kita lihat contohnya di sini non current asset, ada land held for future development. Nah, jadi itu udah ada keterangannya tuh, landnya dibeli perusahaan untuk apa? Ternyata untuk pembangunan yang masih lama loh waktunya. Makanya disimpan di long term investment. Berbeda dengan land yang ada di property, plant, and equipment. Jika land itu untuk kegiatan operasional, nggak perlu kita kasih keterangan lebih lanjut. Nah, di sini land tidak dikurangi dengan accumulated depreciation, sedangkan buildings dikurangi dengan accumulated depreciation. Selanjutnya di sini ada intangible asset atau like physical substance and are not financial instruments. Dari tadi kita ngomongin long term investment. Selain long term investment ada property, plant, and equipment. Nah, property, plant, and equipment itu sifatnya tangible, ada fisiknya, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita ketahui keberadaan tepatnya itu di mana. Sedangkan intangible asset itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba. Apa contohnya? Pertama ada paten, copyright, franchise, goodwill, trademark, trade name, and customer list. Jadi nama-nama trading itu sifatnya intangible, tapi dia termasuk ke dalam jenis aset. Franchise misalnya contoh KFC. Nah, itu juga termasuk intangible asset. Amortize limited life intangible asset over their useful life. Jadi kita perlu mengamortisasi umur dari intangible asset yang terbatas, oke? Dan yang ketiga di sini periodically assess indefinite life intangible for impairment. Secara periodik kita perlu mengakses ya indefinite life intangible for impairment. Di mana letaknya untuk intangible asset ini diletakkan setelah long term investment, property, plant, and equipment. Nah, kita masukkan di sini intangible asset, ada capitalized development cost, ada goodwill and other identifiable intangible asset. Oke. Selain itu juga ada other asset yang termasuk ke dalam non-current asset. Apa aja contohnya? Yang pertama adalah long-term prepaid expenses. Misalnya beban sewa dibayar di muka, kita bayar untuk 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi nilainya itu bisa bertahan selama lebih dari 10 tahun. Ketika nanti dia udah sisa 1 tahun, dia akan berubah menjadi current asset. Yang kedua ada non-current receivable.
kan tidak semua piutang dagang itu dilunaskan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, apabila ada kejadian piutang dagang, udah yang ngutang dengan kita itu udah bilang nanti gue lunasin 2 tahun yang akan datang deh, nah itu langsung masuk ke non current receivable. Lalu ada asset in special fund, ya. Ini ada special condition di sini, ada property held for sale, ada restricted cash or securities. Selanjutnya kita membahas classification dari current asset. Nah, apa itu current asset? Itu include ya cash and other asset a company expect to convert into cash, sell or consume either in 1 year or in the operating cycle, whichever is longer. Jadi current asset itu diharapkan dapat dikonvert menjadi cash, dijual atau dikonsumsi itu kurang dari 1 tahun dalam siklus operasi perusahaan. Nah, bisa aja cash ataupun inventory ya, piutang dagang yang dapat dikonvert ke cash kurang dari 1 tahun. Oke, apa ini item-itemnya? Yang pertama di sini ada inventory. Basis of valuation dari inventory apa? Lower of cost or net realizable value. Lalu untuk item prepaid expenses, basis of valuation-nya adalah cost. Untuk receivable, basis of valuation-nya estimated amount collectible. Ya, receivable itu kita mengestimasi berapa jumlah yang dapat diterima oleh kita, dikolek oleh kita. Lalu untuk short term investment itu generally menggunakan fair value. Lalu bagaimana dengan cash and cash equivalent, juga menggunakan fair value. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu inventory. It disclose basis of valuation ya, e.g. lower of cost or net realizable value seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, and cost flow assumption. Nah, jadi jumlah inventory yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan itu bisa dipengaruhi dengan cost flow assumption, apakah itu FIFO, average cost, atau LIFO. Yang mana inventory yang lebih dulu dijual, apakah yang masuk terlebih dahulu atau yang masuk di lama-lama yang agak jauh gitu loh. Oke, di mana letaknya? Di sini inventory dapat kita lihat di baris pertama. Oke. Selanjutnya ada receivables atau piutang dagang. Major categories of receivables should be shown in the statement of financial position or the related notes. A company should clearly identify, yang pertama, anticipated loss due to uncollectibles. Yang kedua, amount and nature of any non-trade receivables. Yang ketiga, receivables used as collateral. Di mana letaknya receivables? Nah, nih account receivables. Kita balik lagi ya. Di sini perusahaan harus mengidentifikasi secara baik dalam mengantisipasi kerugian dari piutang dagang yang tidak dapat dikolek, yang tidak dapat kita kumpulkan. Oke. Nih, di mana letaknya? Di account receivable less allowance for doubtful account. Jadi yang 1850 itu sama seperti yang di poin pertama kita bahas tadi. Lanjut, di sini ada prepaid expenses atau beban dibayar di muka. Misalnya kita mau sewa gedung, tapi gedung itu masih mau dipakai sampai 1 tahun yang akan datang. Kita bayar di awal periode akuntansi kita.
maka itu akan diklasifikasikan sebagai prepaid expense. Jadi itu belum termasuk beban, melainkan aset. Ini loh aset yang akan kita kelola untuk mendapatkan sejumlah pendapatan di masa yang akan datang. Nah, kita menyewa gedung ini untuk digunakan. Sama juga kita membeli peralatan atau perlengkapan, kita beli untuk kita gunakan, ya kan? Begitu juga dengan gedung, kita bayar terlebih dahulu untuk kita gunakan. Selama kita gunakan, misalnya selama 1 bulan, 2 bulan, maka nilai dari sewa gedung yang 1 tahun tadi yang udah kita bayar itu akan kita kurangi dengan jumlah penggunaan kita. Oke. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa prepaid expenses adalah payment of cash that is recorded as an asset because service or benefit will be received in the future. Jadi adanya cash payment sebelum expense occurs, ya, sebelum expense recorded. Nah, prepayment often occur in regard to insurance. Jadi biasanya kita membayar asuransi itu di awal periode. Selain asuransi ada supplies. Supplies ini kan aset tapi bisa dikategorikan sebagai prepaid expenses, ya, karena akan kita gunakan dan jumlahnya itu akan berkurang, baik jumlah dan nilainya. Yang ketiga ada advertising, biaya iklan. Yang keempat ada rent, sama seperti contoh sebelumnya ada taxes. Jadi pajak itu biasanya juga kita bayar di muka. Nah, yang mana nanti pada akhir periode kita tanyakan lagi kira-kira kurang bayarnya itu berapa gitu. Di mana letaknya? Nah, di sini letak prepaid expenses di antara inventory dan account receivable. Oke. Selanjutnya kita akan membahas short term investments. Jadi sebelumnya kita udah membahas long term investment atau investasi jangka panjang. Seperti yang udah kita ketahui, yang namanya jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Maka di sini short term itu kurang dari 1 tahun. Apa saja sih yang termasuk short term ini? Nah, itu bisa saja ya securities yang kita pegang untuk koleksi. Nah, itu bisa diklasifikasikan sebagai current investment atau short term investment. Nah, yang kita pegang untuk koleksi ini tipenya itu debt atau hutang. Contohnya adalah obligasi. Jadi kalau misalnya kita ada menandatangani surat hutang 3 bulan, maka dia akan termasuk current. Atau bisa juga kita punya surat hutang itu awalnya 2 tahun kan, dia long term investment, tapi di tahun kedua itu udah menjadi short term investment karena jangka waktunya sisa 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Oke, yang kedua di sini ada yang sifatnya itu trading atau untuk diperjualbelikan. Contohnya apa? Contohnya adalah saham. Jadi ketika perusahaan membeli saham untuk diperjualbelikan, tidak mengharapkan dividen dari pembelian saham itu sendiri, maka akan diklasifikasikan sebagai current investment. Nah, untuk non-trading equity itu bisa juga diklasifikasikan current dan non-current. Ya, non-trading equity di sini yang sifatnya equity sama ya, bisa juga saham. Nah, untuk yang trading tadi sifatnya ada debt or equity, jadi bisa saham, bisa bonds. Di mana letaknya? Letak short term investment itu setelah account receivable. Setelah short term investment kita akan membahas cash and cash equivalent. Nah, cash itu generally consists of currency and demand deposit. Okay, cash equivalent short term highly liquid investment that mature within 3 months or less. Bisa aja misalnya petty cash ya, kas kecil. Kalau cashnya cash in bank. Restriction or commitment must be disclosed. Di mana letak cash? Nah, di sini. Jadi cash adalah
aset yang paling lancar di perusahaan, maka letaknya paling bawah. Jadi kita dalam menyusun akun aset di section aset ini diurutkan dari yang paling lama di convert ke aset sampai ke yang paling lancar. Nah, lanjutnya kita masuk ke classification dari liabilities and equity. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah equity sectionnya, yang mana terdiri dari share capital, share premium, retained earning, accumulated other comprehensive income, treasury shares, and non-controlling interest atau minority interest. Share capital itu apa? Modal saham ya. Sometimes itu dapat digambarkan dengan saham biasa ataupun saham preference. Nah, yang mana saham preference ini akan lebih didahulukan dalam pembagian dividen oleh perusahaan. Oke. Untuk share premium di sini adalah the excess of amount paid in over the par or stated value. Jadi pembayarannya itu lebih dari nilai parnya, maka dia akan termasuk share premium. Untuk retained earning adalah laba yang ditahan ya, udah kita bahas dari laporan laba rugi sebelumnya. Dan ada accumulated other comprehensive income, ada juga treasury shares, which is generally the amount of ordinary shares repurchase. Jadi kita udah mengedarkan saham biasa nih sama calon pembeli saham kita, mereka udah beli. Nah, setelah mereka beli saham kita, tiba-tiba kita ingin membeli kembali saham yang udah kita edarkan tadi, maka itu termasuk treasury shares. Lalu ada juga non-controlling interest atau minority interest. Di mana letaknya? Nah, ini dia equity. Kita jumlahkan aja semuanya. Oke, dikurangi dengan treasury shares. Kenapa? Karena jumlah saham ini sudah kita beli kembali. Oke, lanjut kita ke non-current liabilities ataupun hutang jangka panjang, hutang tidak lancar. Hutang jangka panjang ya. Obligation that a company doesn't reasonably expect to liquidate within the longer of 1 year or the normal operating cycle. Jadi non-current liabilities ini adalah hutang yang bisa kita bayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Yang pertama adalah obligation arising from specific financing situation. Jadi kewajiban ini muncul karena adanya situasi pendanaan yang spesifik. Yang kedua, obligation arising from the ordinary operation of the company. Yang ketiga, obligation that depend on the occurrence or non-occurrence of one or more future event to confirm the amount payable or the payee or the debt payable. Jadi ini bisa muncul ya karena situasi tertentu yang ada di perusahaan ataupun karena kegiatan operasional yang biasa perusahaan jalankan. Baik itu bisa muncul dari supplier ya, ataupun untuk menambah pendanaan. Misalnya kurang dana nih untuk ngejalanin usaha apa atau untuk membangun apa, maka perusahaan akan memerlukan hutang, yang mana hutangnya kalau jangka pendek masih belum bisa kita penuhi, maka perusahaan akan mencari alternatif untuk mendapatkan hutang jangka panjang. Oke, di sini salah satu contohnya adalah bonds liability to January 31st 2028 ya. Lalu ada provisions related to pensions. Nah, selain non-current liabilities, kita juga ada current liabilities, yaitu obligation that a company generally expects to settle in its normal operating cycle or 1 year, whichever is longer. Okay, jadi it includes payable resulting from the acquisition of goods and services. Yang kedua, collection received in advance for the delivery of goods or performance of services. Jadi bisa aja yang dikatakan hutang di sini itu pertama dihasilkan karena kita membeli barang dari supplier ya, atau bisa juga karena
beban pengiriman barang yang kita beli dari supplier. Kita masih berhutang sama supplier. Nah, yang penting supplier supply dulu barangnya, nanti kita jual lalu kita bayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Atau mungkin bisa juga ada liabilities whose liquidation will take place within the operating cycle of 1 year. Jadi bisa juga hutang-hutang lainnya. Di mana letaknya current liabilities? Nah, di sini letaknya. Contohnya apa? Ada notes payable ya, ada accounts payable, ada interest payable, hutang bunga, ada salaries and wage payable. Yang mana salaries and wage payable ini seperti yang sudah kita bahas di jurnal penyesuaian sebelumnya. Oke, ada provision related to warranties, ada deposit received from customers. Oke, lalu bagaimana format dari statement of financial position? Itu biasanya asset on the left side di sebelah kiri dan equity and liabilities on the right side. Nah, report from. Nah, di sini dicontohkan tidak kanan kiri tapi langsung aja lurus. Jadi yang pertama ada section asset, yang kedua ada section equity and liability. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan untuk materi laporan posisi keuangan. Thank you.